Gunakan handscoon hingga menutupi pergelangan tangan. Pastikan jas laboratorium menutupi pakaian kerja. Pastikan seluruh APD digunakan dengan benar. Setelah pasien melakukan pendaftaran, petugas melakukan verifikasi serta pencocokan identitas pasien. Verifikasi identitas pasien meliputi nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, dan alamat. Petugas menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien secara singkat dan jelas, meliputi tujuan pemeriksaan, proses pengambilan sampel, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama pemeriksaan berlangsung. Petugas memastikan pasien memahami prosedur pemeriksaan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, lakukan labeling pada objek kelas sesuai identitas pasien. Sebelum pengambilan sampel, pasang blood lancet dengan automatic click pen. Setelah memberi penjelasan dan persetujuan kepada pasien, pegang tangan kiri pasien dengan posisi menghadap ke arah atas dan kiri jari yang akan ditusuk, kemudian lakukan fiksasi menggunakan alkohol secara sirkular. Setelah kering, jari ditekan agar darah banyak keluar dan tusuk bagian ujung jari secara cepat. Tetes darah pertama yang keluar dibersihkan dengan kapas kering. Tekan kembali ujung jari sampai darah keluar, kemudian ambil objek les. Teteskan 3 tetes darah di sebelah bagian label untuk sediaan darah tebal dan 1 tetes darah di bagian tengah objek gas untuk sediaan darah tipis. Bersihkan sisa darah pada bagian ujung jari pasien dengan kapas alkohol. Buang blood lancet pada wadah yang telah disediakan. Untuk sediaan darah tebal, ujung spreader ditempelkan pada ketiga tetes darah dan dihomogenkan dengan cara memutar ujung objek gas searah jarum jam sehingga terbentuk bulatan dengan diameter 1 cm. Untuk sediaan darah tipis, tempelkan ujung objek gas baru pada tetes darah dari arah depan sampai darah menyebar ke sepanjang spreader. Dengan sudut 45 derajat, geser objek gas dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan sediaan darah tebal sehingga didapatkan sediaan lapisan darah seperti bentuk lidah. Halo teman-teman laboratorium, dalam pembuatan sediaan darah malaria, ada 2 reagen kunci yang wajib kita pahami fungsinya, yaitu metanol dan larutan Giemsa. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada metanol. Metanol di sini berfungsi khusus sebagai fiksator untuk sediaan darah tipis. Proses fiksasi selama 1 hingga 3 detik ini bertujuan untuk membekukan sel-sel darah agar morfologi eritrosit dan parasit di dalamnya tetap utuh saat diwarnai. Ingat ya, metanol tidak boleh mengenai sediaan darah tebal. Kenapa? Karena sediaan darah tebal sengaja tidak difiksasi agar sel darah merahnya mengalami lisis.
Hal ini penting agar Plasmodium malaria yang berada di dalam sel bisa terlepas dan lebih mudah ditemukan di bawah mikroskop. Yang kedua ada larutan Giemsa. Giemsa adalah zat warna utama yang berfungsi memberikan warna pada komponen sel darah dan parasit malaria. Reagen ini akan mewarnai inti sel parasit menjadi kemerahan dan sitoplasmanya menjadi kebiruan, sehingga sangat kontras dan mudah diidentifikasi. Waktu pewarnaannya juga bervariasi, tergantung konsentrasi yang kita buat. Jika menggunakan Giemsa 10%, cukup tunggu selama 10 menit. Namun, jika memakai Giemsa 3%, kita membutuhkan waktu 45 menit agar pewarnaan merata dengan sempurna. Setelah dibilas dengan air dan dikeringkan, sediaan darah pun siap diperiksa di bawah mikroskop. Memahami fungsi reagen dengan benar adalah kunci akurasi diagnosa malaria. Selamat mempraktekkan di laboratorium. Kemudian setelah itu, celupkan sediaan ke dalam wadah plastik berisi air bersih dalam posisi mendatar. Kemudian bilas dengan cara menggerakkan berputar searah jarum jam atau mundur ke belakang. Setelah selesai, taruh preparat di atas kertas hingga mengering. Selanjutnya melakukan pengamatan preparat menggunakan mikroskop. Diawali dengan perbesaran objektif 10 kali untuk menemukan area hapusan yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan objektif 100 kali menggunakan minyak emersi untuk mengidentifikasi dan mengamati parasit malaria. Setelah melakukan pengamatan dan perhitungan parasit dalam mikroskop, bersihkan dan merapikan meja kerja setelah seluruh prosedur selesai. Membuang kaca objek bekas ke dalam wadah limbah benda tajam. Membuang kapas dan APD sekali pakai yang terkontaminasi ke tempat sampah, sesuai dengan jenisnya.